Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online kita di minggu kedua di bulan Mei. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita mau datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah dan meninggikan namanya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah saat hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau masuk dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan kami yang ada di sini, biarlah Tuhan tidak luput dari pandangan-Mu. Kami menanti-nantikan hadirat Tuhan. Kami menanti-nantikan lawatan Tuhan. Dan biarlah semua yang menonton, bahkan yang beribadah Tuhan melalui ibadah online ini, mereka diberkati. Karena Tuhan yang akan menjamah dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama mau belajar untuk diam di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Hanya
kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan akan mengatakan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Mari siapkan hatimu dan bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Dari awal kita naikkan pujian.
tinggikan namamu. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Yesus. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Haleluya. Kira lara bara lara bara lara bara lara bara, kira basikara lara bara lara bara lara bara, kira lara basikara batagara bara bara bara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan, Kau yang kami agungkan, ya Kau yang kami tinggikan. Hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kira lara basikara bara lara bara bara lara bara lara, kibara batakara matakara sakara lara bara 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 lara bara 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 bara, kira basikara takara bara 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 base. Ah haleluya. Kira basikara lara bara bara bara, kira basakara lara batakara sakara lara batakara bara lara batikara se. Kira bara lara bara 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 bara, kira basikara lara base. Kira bara bara lara bara bara lara bara. Haleluya. Kira basikara batakara base. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya bara batakara basikara lara batakara bara bara, kira bara bara lara bara bara bara, kira bara bara lara bara base. Haleluya, 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 Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
kami serahkan kepada hamba-Nya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang kasih Yesus, dengan jujur kita harus berkata bahwa kasih Yesus itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Kepada saudara yang ragu-ragu terhadap kasih Yesus dengan bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus mengasihi aku? Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Saya ingin mengatakan satu hal kepada saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12, dan Mazmur 43 ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Di sini ada pengulangan ayat sebanyak 3 kali. Ini berarti hal ini merupakan sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan. Dalam masa pandemi yang berlarut-larut ini, pasti banyak orang yang tertekan, gelisah, ketakutan, khawatir, putus asa, dan merasa bosan. Ada yang berkata bahwa krisis ekonomi makin terasa hari-hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kita yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, agar kita berharap kepada Allah dengan cara banyak mengucap syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, baik enak maupun tidak enak. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur itu berarti kita setuju dengan segala situasi atau keadaan yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun rasanya berat. Sebab kita percaya melalui semua yang diizinkan oleh Tuhan, baik enak maupun tidak enak, akan membuat hidup kita menjadi indah pada waktunya. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan kita sedang mengalami hal yang tidak enak saat ini, tetaplah mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31, bahwa kita yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru dalam menghadapi pandemi yang berlarut-larut ini. Kekuatan yang Tuhan berikan akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Kekuatan yang Tuhan berikan diumpamakan sebagai Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Ajarku, harap kau Tuhan. Ajarku, harap kau Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 33:18 yang berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dia akan mengajar, menasehati, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Hal ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada suatu hari, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Haleluya! Mujizat terjadi. Ibu dari anak laki-laki yang meninggal di Nain ini menggambarkan orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Dia adalah seorang janda di mana anak tunggalnya meninggal dunia. Sepertinya segala sesuatu yang diharapkan sudah habis. Tetapi yang luar biasa, di dalam keadaan yang seperti itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, Tuhan Yesus tergerak untuk melakukan sesuatu karena belas kasihan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Mana mungkin penyakit saya disembuhkan? Tidak ada pengharapan lagi. Mana mungkin keluarga saya dipersatukan lagi? Sudah tidak ada pengharapan lagi. Mana mungkin pekerjaan saya dipulihkan lagi? Sudah tidak ada pengharapan lagi." Mungkin ada di antara anak-anak muda yang berkata, "Masa depanku gelap. Masa depanku sudah hancur. Sudah tidak ada pengharapan lagi." Saya berdoa bagi mereka yang keadaannya seperti itu. Biarlah Tuhan Yesus melihat keadaan saudara. Dan hati Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kita harus ingat bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di hadapan Tuhan Yesus jangan berkata, "Sudah tidak ada pengharapan lagi." Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Orang-orang yang melihat Tuhan Yesus membangkitkan anak muda dari Nain dengan ketakutan sambil memuliakan Allah, mereka berkata, "Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya." Siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada berapa banyak dari saudara yang mau mengalami kesembuhan? Coba boleh angkat tangan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Dalam Alkitab ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu disembuhkan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," orang itu sembuh. Ada seorang pengemis buta di Yerikho yang bernama Bartimius yang duduk di pinggir jalan. Pada waktu itu Tuhan Yesus keluar dari kota Yerikho bersama murid-murid dan orang banyak yang berbondong-bondong sehingga terdengar suara yang ramai.
Bartimius bertanya kepada orang di sebelahnya, ada apa ya? Kok ada suara yang ramai? Mereka menjawab, oh itu Yesus orang Nazaret sedang lewat. Waktu Bartimius mendengar Tuhan Yesus lewat, hatinya tersentak. Dia kaget karena sudah lama dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian dengan suara nyaring Bartimius berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Suara Bartimius mengganggu orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menegur dia supaya dia diam. Tetapi Bartimius tidak peduli. Dia berseru lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata teriakan Bartimius yang seperti itu mampu menghentikan langkah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhenti dan dia mencari asal suara itu. Dia melihat ada seorang pengemis buta yang sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Orang yang tadinya memarahi Bartimius sekarang ganti menolong dengan berkata, hei, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Kemudian Bartimius berdiri dan dia menanggalkan jubahnya. Dengan tertatih-tatih, dia berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus menjawab, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Bartimius sembuh dan dia dapat melihat. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang mau mengalami kesembuhan, mau mengalami mujizat, maka saudara harus melakukan seperti yang dilakukan Bartimius. Saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara. Saudara harus minta dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara bisa berteriak kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara bisa berdoa bertalu-talu terus-menerus sampai Tuhan Yesus mendengar. Meskipun banyak yang menghalangi atau menghambat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara harus tetap dengan iman. Minta kepada Tuhan Yesus. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah saudara harus menanggalkan jubah lama saudara. Di mana itu berbicara tentang kehidupan yang lama. Sama seperti Bartimius, saudara harus berjanji dan punya tekad untuk menanggalkan kehidupan saudara yang lama dan mengikut Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara akan sembuh. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu disembuhkan adalah pada waktu Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dan orang itu sembuh. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau disembuhkan? Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Mari. Yang pertama-tama yang harus dilakukan, saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Dan hal yang kedua, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Berdoa untuk minta ampun. Kita introspeksi, lihat keadaan diri kita. Selama ini mungkin ada dosa-dosa yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Di mana hal itu yang menyebabkan keadaanmu saat ini. Kita harus minta ampun. Minta ampun. Mari, saudara mau berdoa bersama saya. Ikuti doa saya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, mau minta ampun. Mau minta ampun atas segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya percaya atas korbanmu di atas kayu salib. Kau sudah mati buat saya dengan penderitaan yang luar biasa. Dan kau bangkit, kau sudah dibangkitkan. Dan oleh bilur-bilurmu saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Saya percaya, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ikuti doa saya. Sekarang masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang sakit secara fisiknya? Saudara buat angkat tangan. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Dia jamah genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat tangan saudara. Bapa, berikanlah kata-kata dalam mulut dan bibir hamba-Mu untuk diperkatakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Kanker, tumor, stroke, penyakit fisik lainnya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mental jiwa saudara lagi sakit. Kau tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kau ketakutan saat ini. Ada berapa banyak yang seperti itu? Ada berapa banyak di antara saudara yang hubungan di dalam keluarga lagi sakit. Hubungan suami istri lagi sakit. Hubungan orang tua anak lagi sakit. Ada berapa banyak yang sedang mengalami seperti itu? Ada berapa banyak di antara saudara yang ekonomi pekerjaan saudara sekarang sedang lagi sakit? Saya mau berdoa buat saudara, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat anak-anak muda. Engkau yang berkata, masa depan saya suram, masa depan saya gelap. Masa depan saya sudah hancur. Ada berapa banyak yang seperti itu, anak-anak muda. Saya mau berdoa buat kamu. Tuhan, benar apa yang kau katakan. Bahwa pencuri iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi engkau datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup dengan segala kelimpahannya. Terima sekarang. Damai sejahtera-Mu Engkau turunkan ya Tuhan. Mereka yang sekarang sedang ketakutan, tidak tahu apa yang diperbuat. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dipulihkan dalam nama Yesus. Yang pekerjaannya sedang sakit hari-hari ini, ekonominya lagi sakit.
Dalam nama Yesus, terima kelimpahan secara jasmani, terima kelimpahan secara jasmani. Tuhan, Kau lihat anak-anak muda, kasihani mereka Tuhan. Kau berikan mereka damai sejahtera-Mu. Pengharapan selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kita akan membawa persembahan persepuluhan dan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke gereja atau disetor ke rekening gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau kami boleh hari ini diberi kesempatan untuk menabur, memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan, itu juga karena kebaikan kemurahan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh memberi, kalau kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan, kalau kami boleh mengembalikan 1/10 merupakan milik Tuhan, itu karena Tuhan lebih dahulu memberkati kami. Karena itu kami memberikan persembahan ini yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, biar persembahan kami ini membuat hidup kami bukan berkekurangan, tetapi senantiasa mau berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap menerima berkat. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan baik-baik dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan dibuatnya berhasil. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.